Izin memperkenalkan diri, nama Areta Faustina Mulyana, nama Naila Humaira, nama Azmi Andrea Melida, nama Solia Pritasari, Nama Muhammad Arfan Ardiani Akbar. Nama saya Putra Ardian. Di sini kami akan menceritakan tentang kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebuah peristiwa penuh duka sekaligus pembelajaran bagi seluruh umat Muslim. Kesehatan Nabi Muhammad mulai menurun saat akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau menderita demam dan sakit kepala yang sangat hebat, hingga tubuhnya terasa sangat lemah. Awalnya, Nabi Muhammad masih berpindah tempat dari rumah istri satu ke rumah istri lainnya, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad meminta izin untuk dirawat di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anhu, dan semua istrinya mengizinkannya. Dan Aisyah dengan setia merawat Nabi Muhammad. Walaupun sakit, Nabi tetap berusaha memimpin sholat berjamaah di masjid. Beliau dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas. Tetapi ketika kondisi semakin berat, beliau menunjuk Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Itu pertanda bahwa kepemimpinan umat akan dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wasiat yang disampaikan Rasulullah SAW. Berapa hari sebelum wafat, beliau sempat menyampaikan pesan kepada umat Islam. Pesan yang selalu ia ulang adalah mengenai sholat. Bahkan di detik terakhirnya beliau sempat berkata as-sholah, as-sholah. Beliau juga sempat menyampaikan pesan kepada umat Islam untuk menjaga hak orang-orang lemah dan memperlakukan mereka dengan adil. Pesan penting Nabi Muhammad SAW. Nabi berpesan kepada umatnya supaya tidak terlalu berlebihan dalam memuliakan beliau. Beliau juga melarang keras umatnya untuk menjadikan kuburannya sebagai tempat beribadah, supaya umatnya hanya fokus menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan yang paling penting, Nabi Muhammad juga sering berpesan kepada umatnya, yaitu, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, sakit beliau semakin berat. Nabi memasukkan tangan ke bejana air, mengusapkannya ke wajah, lalu berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki rasa sakit. Dan di pangkuan Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi mengembuskan napas terakhir sambil mengucap Ar-Rafiqul A'la, kekasih yang maha tinggi. Wafatnya Nabi membuat para sahabat sangat terpukul. Umar bin Khattab bahkan tidak percaya, beliau mengira Nabi hanya pingsan. Namun Abu Bakar radhiyallahu anha menenangkan umat dengan membacakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 144. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Bahkan apakah jika ia wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik, dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meski Rasulullah SAW wafat, ajaran beliau tetap hidup melalui Al-Quran dan Sunnah yang beliau tinggalkan. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak Rasulullah SAW dan menjaga ajarannya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.